Kebalnya dari apa aja? Mungkin hampir semua ilmu kebal itu aku ada. Jadi bukan sajam aja. Kalau dihitung-hitung hampir 200 guru tuh. 200 guru. Selama 10 tahun lebih sekarang nih. Selama 10 tahun 200 guru. Persyaratannya kita mau dimandikannya itu kan dulu parang, kain hitam, kain putih, sama mangkok putih dulu. Pertama itu langsung maksudnya itu syarat untuk kebal tadi. Makin lama makin jadi gitu nah. Ilmu ini nambah keberanian. Dicoba berarti udah tembus. Udah tembus. Ada ndak ritual yang terberat maksudnya yang disuruh sama guru dulu? Harus gini, paling berat ini dijalani. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kiat Malam teman-teman. Jadi kali ini saya datang ke tempat sahabat ini. Jadi sebenarnya saya sudah kenal lama dengan beliau ini. Jadi saya datang ke rumahnya Paman Dani. Ada latar belakang beliau nih yang mau saya angkat malam ini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di video beliau juga sempat beberapa kali ada diangkat juga tentang beliau ini. Tapi malam ini saya mau tanya-tanya sedikit maksudnya cerita lebih dalam lah dengan beliau ini. Jadi beliau ini sebenarnya dulunya mungkin gitu lah bahasanya Bung Ya Dani. bahasanya gitulah. Nah, dulunya beliau ini salah satu orang yang mungkin bisa dibilang mempunyai ilmu kebal lah. Jadi untuk pertama nih Paman Dani, awal mula kenal sama ilmu kebal itu seperti apa dulu awalnya tuh? Nah, jadi untuk awal pertama kali ilmu kebal itu pertama bukan belajar ilmu kebal. Nah, jadi dulu awalnya kan aku pribadi ini penakut. Jadi kalau pulang sekolah tuh dipukuli orang tuh nangis. Di situ mikir juga kan harus bertindak kita ini kan. Nah, ini secara pribadi kita ini kalau diganggu orang terus ya sampai kebesar malu gitu nah. iya betul. Nah, jadi belajar silat dulu aku. Belajar silat dulu Belajar awalnya. silat. Itu masih sekolah? Di sekolah. Masih sekolah. Ya habis itu kakakku ini kan dulu punya latar belakang ilmu kebal juga kan. Oh, Tapi nggak mau dia melajari ataupun ngasih tahu guru-gurunya ini. Nah, jadi di situ ada kenal aku satu orang. Dia itu pernah nempeleng polisi di kantor polisi langsung di Polres. Jadi ku datangi. Soalnya itu wow, betul itu kalau orang berani begitu kan? Di kantornya lagi? Langsung di kantornya lagi. Langsung datangi. Jadi itu awal mulanya kenal? Kenal dulu kan. Belajar itu yang masih kecil-kecil dulu, yang mandi amalan dulu kan. Mandi sama amalan tuh dulu makin lama makin jadi gitu nah. Ilmu ini nambah keberanian. Percaya diri kita itu ada gitu nah. Persyaratannya kita mau dimandikannya itu kan dulu parang, kain hitam, kain putih, sama mangkok putih dulu. Pertama itu langsung maksudnya itu syarat untuk kebal tadi? Iya, jadi langsung. Persyaratan sebelum dimandikan itu dulu kan. Itu dulu. Rasanya tuh kayak ritualnya lah. Ritualnya. Habis itu pas sudah belajar itu unggul, memang kita depan orang tuh unggul. Dicoba berarti udah tembus? Udah tembus. Tapi kalau bahasa ini yang perlu ku garis bawahi lah. Orang sekarang ini kan mencari pembuktian ilmu kebal itu maksudnya itu ndak luka kan? Ndak luka. Tapi kalau pengertianku pribadi sama guru-guruku yang ngajari, pengertian ilmu kebal itu bukan ndak luka tapi mengurangi rasa masuk. Tapi ketika kita menikam badan kita yang kayak orang asli menikam orang itu alhamdulillah memang ndak masuk. Kayak misalkan parang yang cukup tajam kita goreskan ke badan, bukan robek, tapi kayak mirip-mirip kayak kena pecut
sama rotan itu bekasnya. Bekas aja. Tapi robek enggak gitu. Bahasanya begitulah. Nah, jadi seperti itu teman-teman pengertiannya. Kalau orang zaman sekarang kan Pamandani yang kita tahu lah yang sekarang lagi viral ini kan. Ya. Ilmu kebal itu udah tembus. Udah tembus. Nah, pengertian orang. Sebenarnya tetap ada bekasnya, tetap tembus. Cuma mengurangi rasa masuknya tadi. Ya, sedangkan Habib Jindan pun ngomong begitu juga kan. Bekasnya pasti ada bilangnya kan. Nah, tapi salahnya itu dia terlalu ambisi buat menampilkan itu. Kalau kita kan nggak mau. Sebetulnya ilmu kebal itu bukan kita minta ditimpas. Orang bawa parang nggak timpas-timpas apa di mana, bukan begitu. Tapi kita unggul dalam satu star lah bahasanya tuh. Ketika kita kalah setar memukul orang duluan, orang nganu kita, atau misalkan kita dibegal orang, atau misalkan kita orang benci sama kita, orang dari belakang nusuk kita, bisa. Di situ ketika nggak masuk, orang tuh bingung, takut sendiri orang itu. Jadi kita nggak perlu buang-buang tenaga harus mukul dia, harus mikir gimana nangkis, tuh nggak perlu. Itu sudah satu star kita menang. Ilmu kebal itu ada dua. Ada ilmu pasti, ada ilmu yang nggak pasti. Nah, itu apa itu? Nah, jelaskan dulu. Ilmu yang pasti itu yakin dah yakin, dites tetap begitu-gitu aja, artinya nggak bakal masuk. Tapi kalau ilmu yang nggak pasti ini bahaya. Tapi pernah kejadian kabul gitu. Nah, misalkan orang tua Bahari misalkan punya amalan ditembak orang tuh nggak mempan, tapi amalannya itu dikasihkannya ke kita, ketika ngetes kita langsung tembus. Nah, itu ilmu nggak pasti. Nah, beda kalau sama tadi ilmu pasti itu kan biasanya pakai media, pakai ritual, beristilah kita duduk sama guru tuh berhadapan langsung. Nah, kalau ilmu yang nggak pasti ini biasanya tuh mulut ke mulut aja, amalan gitu ya. Misalkan si A ngasih ke si B ngasih ke si C, ujung-ujungnya nggak tembus ketika dipakai si D tadi. Nah, itu yang bahaya. Ilmu kebal itu berarti kalau menurut Pamdan ini ada dua, ilmu kebal yang pasti sama ilmu kebal yang tidak pasti tadi. Sama trik itu trik itu pasti juga memang tahan, tapi itu buat tampil, bukan buat jaga diri, buat hiburan itu ya. Bahasanya itu buat hiburan, entertain seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang buat aku penasaran nih Pamandani, aku mau tanya langsung nih sama Pamandani ini. Kalau Pamandani ini dulu kebalnya dari apa aja? Aku seiring berjalannya waktu cukup banyak, mungkin hampir semua ilmu kebal itu aku ada, kecuali kalau orang minta jarum aboket sama pisau bedah itu enggak, angkat tangan aku. Nah, tapi kalau orang bertanya kayak apa caranya kebal kayu, kebal pukulan benda tumpul, aku tahu. Kayak apa kebal misalkan api, aku tahu. Kayak apa misalkan kebal apa racun, aku tahu. Misalkan kayak kebal senapan angin atau senapan api itu aku tahu gitu. Jadi bukan sajam aja. Berarti hampir semua berarti kebal. Hampir semua mempelajari. Nah, itu satu ilmu itu beda tirakat, itu beda guru, beda tata cara mengamalkannya. Nah, jadi berarti dulu Pamandani ini bukan belajar satu guru aja berarti? Bukan. Kalau dihitung-hitung hampir 200 guru tuh. 200 guru. Selama 10 tahun lebih sekarang. Selama 10 tahun 200 guru. 200 guru itu Pamandani orang-orangnya ada di sini semua atau ada di luar kota? Aku kan suka berjalan, jadi selain area Berau, area Banjar itu sudah kelilingi. Terutama yang ku kelilingi ini suku Dayak sama suku Banjar sama suku Berau, karena itu beda-beda ilmunya. Beda-beda. Untuk mendapatkan ilmu kebalnya sendiri Pamandani ini tidak gampang berarti. Tidak gampang. Tidak gampang. Jadi banyak lah. Jadi beliau ini dulu melakukan ritual tirakat segala macam, medianya macam-macam juga berarti. Medianya macam-macam. Berguru dari banyak suku ini. Ya. Kalau menurut Pamandani pribadi ini, yang ilmu kebalnya yang paling luar biasa di antara itu yang dari mana? Suku yang dari ada mana? Dua. Ada dua. Ada yang pertama dari Banjar langsung. Banjar. Nah, yang kedua dari Bone. Jadi terbuka ini pikirannya gara-gara ngobrol sama Pamandani. Nah, seperti jadi karena kan selama ini kan kita tahu ini, apalagi belakangan kasus viral dengan Pamandani, orang cuma taunya ilmu kebal ya, kebal aja maksudnya belum ada dibahas tentang seperti apa sih ilmu kebal ini, apa aja medianya segala macam. Nah, jadi malam ini kita bahas ini. Jadi saya juga baru tahu ini sebenarnya. Kita jangan pernah merasa di atas angin punya ilmu kebal, karena musuhmu itu nanti bisa jadi kebal juga. Iya, karena di atas langit masih ada langit ya. Sama ini Bang Dan, yang pernah dengar nih katanya kalau orang yang punya ilmu kebal tadi, kebanyakan itu kan bawaannya panas, emosi atau panas. Betul itu Bang, betul. Sifat besi itu sombong. Orang yang belajar ilmu kebal besi sama kebal api itu sifatnya sombong, sifatnya panas. Yang pertama panas itu segi pemikiran. Entah orang itu bercanda kah teman kita itu, tapi kita mikirnya tuh orang ini nggak menghina kita. Nah, itu bisa gitu. Yang kedua panas segi rezeki ada.
Yang kedua panas di jodoh ada. Orang biasanya yang lambat nikah atau gimana itu biasanya tuh larinya ke situ. Ada pengaruh lah. Pengaruh. Misalkan anak nangis, misalkan lambat jodoh atau misalkan laki bini ini berkelahi terus, ngaruh ke situ. Makanya ilmu kebal itu ada tingkatannya. Ada yang paling rendah, tengah, tinggi. Berarti Komandan nih, ilmu kebal ini kalau menurut Komandan ini berarti banyak nih jenisnya nih. Banyak. Apa aja nih, penasaran apa jadinya ilmu kebal ini? Bahasanya bukan kebatinan lah jatuhnya ya. Kebatinan apa aja? Jadi kalau kebatinan ini kalau di Jawa mungkin ada ilmu kejawen. Terus kanuragan. Kanuragan tuh fungsinya mungkin bisa untuk kebal, bisa untuk kekuatan fisik badan. Kadijayaan tuh biasanya untuk pengasihan, orang nagih hutang, sama untuk kita misalkan sama cewek ini lebih percaya diri gitu lah. Nah kalau untuk di Kalimantan, kalau ilmu kebal ini kayak mandi, berajah itu kayak tulisan Arab. Itu boleh bisa ditulis ke benda, biasanya ke badan atau di mana gitu kan, yang disimpan di dompet. Aku pribadi juga punya misalkan ilmu penutup luka, tapi bukan rawa rontek. Kalau di Jawa kan rawa rontek. Penutup luka itu misalkan kayak kita habis ngetes ada luka sedikit lah, langsung oles pakai air liur, sudah insya Allah nggak keluar lagi. Nah macam-macam. Ada juga misalkan kita mengalahkan musuh itu dengan ilusi. Kayak tadi aku bilang kan, orang mau nganu kita ini, orang tuh melihat kita tuh entah kebanyak kan, entah besar kan, pokoknya orang tuh udah berani mau maju. Nah itu bisa juga. Ada kalau di Banjar itu lagi ilmu gancang. Ilmu gancang itu ilmu kuat. Jadi bahasanya tuh 1 tuh banding 10. Kalau tangan kosong pasti kalah orang itu. Cuman kekuatannya itu. Iya, cuman nggak kebal. Cuman kalau tangan kosong, insya Allah lebih menang gitu. Kekuatannya berarti lebih besar daripada manusia biasa berarti. Ya itu. Berarti dari jenis-jenis ilmu tadi Komandan nih, semuanya itu sempat dipelajari dulu kan? Sudah. Sama ini Komandan nih, kan dari semua ilmu itu kan pasti untuk memulainya ada tirakat, ada ritualnya lah. Ya. Dari semua berbagai macam ilmu yang dipelajari dari beberapa suku ini kan, ada ndak ritual yang terberat, maksudnya yang disuruh sama guru dulu harus gini, paling berat ini dijalani? Ada. Itu dulu ilmu jagat goyang. Wah itu apa itu? Ilmu pelet. Oh ilmu pelet, sempat belajar ilmu pelet? Belajar dulu. Puasa pakai nasi putih sama air putih itu. Wah itu nggak tahan aku. Itu selama berapa lama itu puasa itu? Puasanya tuh 3 kali Senin, 3 kali Kamis. Jadi ini dari semua ilmu ini yang terberat ini? Iya itu karena puasa. Kalau puasa kan aku nggak tahan. Iya. Karena kita kerja juga kan. Iya banyak orang yang di apa-apain dan mempan ditembak dan mempan tapi ketika puasa nggak tahan. Dari situ aku langsung oh iya berat. Nah dari semua ilmu yang tadi dipelajari teman-teman Dani, dari 200 guru teman-teman, bayangkan beliau ini belajar dari semua macam jenis ilmu dari berbagai suku itu, sampai sekarang nih masih diamalkan atau gimana? Sudah dibuang. Alhamdulillah. Sudah hampir 3 tahun dibuang. Alhamdulillah, berarti itu semuanya sudah bersih sekarang ya. Nah, bayangkan orang yang belajar aja teman-teman hampir 10 tahun, terakhirnya dibuang juga. Dibuang juga dibersihkan. Karena kalau menurut Om Dani kenapa itu dibuang? Maksudnya kalau ilmu ini tidak bermanfaat kah atau seperti apa kalau menurut Om Dani? Pertama, kita bukan zamannya berkelahi lagi. Nah, ya kan? Nah, jadi yang kedua mungkin kebanyakan ilmu itu kan kalau campuran ilmu putih ilmu hitam menjadi satu kebadan tuh jadi oleng kita. Oleng kita, pemikiran kita tuh oleng. Bahasanya tuh kayak memori HP tuh kalau diisi-isi terus jadi hang dia kan, nge-lag. Kita cara berpikir kita juga jadi lambat. Kalau orang zaman dulu itu kebalikannya orang zaman sekarang. Orang zaman dulu tuh belajar ilmu kebal memang buat real perang, bukan buat jago-jago. Jadi orang sekarang ini pun kalau diberi ilmu kebal pun buat pamer masih. Ya masih pamer. Beda. Kalau orang zaman dulu itu memang ada tujuannya. Kalau ndak berkelahi pasti buat perang. Nah, buat perang. Karena kondisi kita zaman dulu Indonesia seperti apa teman-teman. Jadi kalau orang belajar ilmu kebal sekarang ini kalau buat pamer ya bagiku itu salah. Salah. Berarti hampir 3 tahun ini sudah bersih semua teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Jadi beliau juga akhirnya kayaknya harus dibuang mungkin gitu. Harus dibuang seperti itu teman-teman. Ada nggak pesan-pesan, maksudnya Om Dani kan salah satu orang yang dulu pernah mempelajari semuanya, terus sekarang kan sudah bersih. Apa pesan-pesannya buat teman-teman ini? Nah ini untuk kawan-kawan yang belum belajar ataupun yang sudah belajar, paling mohon ya untuk lebih bijak lah dalam belajar ilmu kebal. Kalau saya pribadi hendak melarang, hendak juga menyuruh gitu nah. Tapi ketika kalian belum belajar, kalau bisa jangan. Tapi kalau misalkan kalian sudah belajar,
lebih bijak lah bahasanya tuh. Iya, jangan kalian lihat-lihatkan begini, nanti kalian malu sendiri gitu nah. Nah, betul. Malu sendiri kalian. Jadi mungkin intinya dari komandan ini, kalau yang mau belajar lebih baik jangan. Yang sudah punya pun kalau bisa gunakan dengan bijak ilmu tadi, jangan untuk buat jauh jagawan tadi komandan nih. Seperti itu pesan dari beliau nih, karena beliau sudah merasakan semua konsekuensinya, dampaknya pun beliau sudah merasakan seperti apa. Bayangkan yang sudah belajar 10 tahun hampir 200 guru aja membuang. Masa teman-teman yang belum punya malah pengen nyari kan? Itu belum bisa aku terima juga yang kayak gitu. Karena kalau menurut komandan nih, satu pertanyaan ini komandan nih, jawabannya ya atau tidak aja. Menurut komandan nih, ilmu-ilmu kebal ini di zaman sekarang ini bermanfaat atau tidak? Ya atau tidak aja? Tidak, teman-teman. Itu mungkin sampai situ aja mungkin jawabannya, karena tidak perlu dijelaskan kalau dari beliau ini yang sudah hampir 10 tahun belajar aja tidak ada manfaatnya, teman-teman. Seperti itu. Mungkin seperti itu, teman-teman, video saya dengan Pamandani sharing-sharing tentang masalah ilmu kebal, atau mungkin kayak banyak tadi beliau juga menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang lain. Jadi intinya ilmu tadi kalau menurut beliau di zaman sekarang ini tidak bermanfaat ya, karena akan menimbulkan rasa sombong tadi. Pasti terakhirnya akan sombong, akan merasa jagawan terus di mana-mana seperti itu, karena pembawaannya pasti emosi ya, ya. Nah, sifat besi itu memang sombong dia. Nah, sombong teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman suka dengan video saya kali ini, jangan lupa like-nya teman-teman, share juga, dan subscribe. Jangan lupa cek juga channelnya Pamandani nih. Ya. Di sana beliau juga banyak nih video-videonya tentang yang dulu-dulu, mungkin ada beberapa mungkin Pamandani. Ada. Jadi yang penasaran langsung dicek video Pamandani. Subscribe juga channelnya. Boleh dicek, nanti boleh tanya-tanya. Kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi mungkin, atau penyampaian kami berdua mungkin ada yang kurang berkenan atau kurang setuju, kami mohon maaf ini, karena manusia tempatnya salah ya, Pamandani. Betul. Nah, jadi misalnya ada mungkin masukan dari teman-teman, langsung komentar aja di bawah. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, rezekinya lancar. Terus tonton Hikayat Malam. Dan juga jangan lupa cek-cek di Pamandani. Tuh. Akhir kata saya Ferdi dan Pamandani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.